Karena bagi Allah bukan tanggal ganjil dan genap menurut hitungan manusia. Karena manusia bisa menentukan, apalagi ada yang di Padang itu adalah 3 hari sebelum Muhammadiyah bahkan. Maka Lailatul Qadar ini udah beda juga gitu kan. Maka disinilah kata Abah juga, dalam berbicara tentang ibadah, segalanya tidak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat, antara Isra wal Mi'raj, antara dohir dan batin, antara simkat dan HP-nya, antara setrum dan bohlamnya, antara gula dan manisnya. Itu kan syariat hakikat, dohiron wa batinan. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menentukan adalah Lailatul Qadar adalah tentu tidak ada pada ruang dan waktu, ya. Nah, ini yang kenapa harus segala ibadah itu tidak bisa terlepas dari syariat dan hakikat. Kenapa ada syariat? Karena diutusannya kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa secara hakikat? Karena pada dasarnya adalah yang ingin ditunjukkan itu adalah tentang kekuasaan Allah. Makanya di penghujung 10 hari Ramadan itu, ya, dari surat yang sudah biasa kita bacakan, dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Terus syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum waman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, di situ ada kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, bagaimana kita adalah walitukmilul iddata, menyempurnakan Ramadan itu adalah jumlah harinya, karena ayyam ma'dudat adalah sejumlah hari, ya. Nah, kemudian kata Allah walitukabbirullah, bagaimana mengagungkan Allah. Maka itulah Lailatul Qadar tidak bisa kita akal-akalan dengan hanya mencari tanggal 21, karena tanggal 21 bagi NU tanggal 22 Muhammadiyah tuh. Tanggal 23 buat NU tanggal 24 Muhammadiyah. Tanggal 25 bagi NU tanggal 26 Muhammadiyah. Maka oleh karena itu sebenarnya Lailatul Qadar nggak ada kaitannya dengan tanggal-tanggal menurut manusia. Maka disitulah sebetulnya bagaimana manusia adalah mengganjilkan, karena innallahal witra yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Nah, bagaimana cara mengganjilkan? Maka sebetulnya Lailatul Qadar bukan kejar-kejaran tentang tanggal sebetulnya. Maka yang Abah tahu sendiri, bahkan dari tanggal 2 Ramadan pun sudah ada yang Lailatul Qadar pada saat dia ganjil. Nah, itu tanggal ya. Jadi intinya marilah kita pahami secara syariat dan hakikat. Karena kalau seandainya hanya berdasarkan tanggal secara syariat, nggak bakal ketemu gitu. Maka amaliyah yang sudah Abah ajarkan, dan dari tentu saja dari guru-guru kita yang mulia yang sudah terbiasa melakukan amaliyah secara syariat dan hakikat, adalah dari mulai 1 Ramadan sebetulnya tadi semua, ya, bukan tanggal 21, bukan tanggal 23, ya. Walaupun kita juga akan bahas secara syariatnya, tetapi jangan terjebak hanya pada tanggal-tanggal itu, gitu kan. Karena kalau berdasarkan tanggal itu tidak akan ketemu, gitu kan. Maka itulah Ramadan dibagilah 30 hari. Dan sudah mafhum kita semua, maka ada dari 30 hari itu dibagilah 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir. Nah, Lailatul Qadar itu suka disebutkan pada 10 malam yang terakhir. Nah, di manakah letaknya secara hakikat? Secara syariat 10 ada hari yang pertama adalah bagian tubuh yang dohir. Maka 10 hari pertama suka dikatakan di bulan Ramadan itu mendapatkan rahmat tadi semua. Di 10 hari yang pertama maka amaliyahnya adalah bagaimana menyerahkan tubuh. Jadi nggak ada nanti Lailatul Qadar kalau tubuhnya nggak diserahkan, gitu kan tadi. Maka di 10 hari yang pertama Abah sudah ajarkan adalah untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Maka hari pertama yang harus kita serahkan adalah 7 sifat mani, gitu. Jadi 10 pertama itu. Maka dari hari pertama, karena manusia itu terdiri jarinya itu kata Abah juga 30 ruas pada jari, di mana masing-masing ada 30 ruas pada tangan, 30 ruas pada kaki. Maka di 10 hari yang pertama adalah yang harus kita telanjang itu bagian diri yang dohir, gitu. Makanya kenapa dalam ayatnya juga yang dihitop itu orang beriman, sementara orang yang beriman itu orang yang telanjang. Berarti sebenarnya yang diminta oleh Allah itu menelanjangi diri dari 3 bagian, 10 dohirnya, 10 hari hatinya, 10 hari sirnya, gitu.
Nah, tadi Lailatul Qadar itu sudah sampai pada saat pada sir gitu. Tidak ada pada jasad. Maka itulah kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Itu tatakun itu apa? Semoga engkau mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, adapun yang disebut takwa itu adalah pakaian iman. Al imanu uryanun, maka yang dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, hitobnya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, apalagi kepada ya ayyuhannas, tidak, bukan hitob kepada hanya manusia, bukan hanya ya ayyuhalladzina aslamu kepada orang, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka tadi ada bahasa la'allakum takun tadi. Amanu itu ada al imanu kulluh, iman yang sempurna itu al imanu bi ru'yatillah. Adapun adalah al-iman adalah yang disebutkan iman adalah al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Dan iman itu telanjang, maka 10 hari yang pertama disebut adalah mendapatkan rahmat. Kalau yang 10 itu kita serahkan balik, telanjangi bagian diri yang dohir atau a'yan khoraziah, atau bagian diri yang pinggir, bagian yang luar yang disebut bagian yang syariat. Nah, itulah maka hari pertama Abah sudah ajarkan. Kenapa kata Abah? Yang hari pertama itu adalah a'yan khorajiah, itu adalah 7 sifat ma'ani yang harus dikembalikan. Maka hari pertama lahayun. Nah, itu sebetulnya untuk meraih 10 hari yang pertama, untuk melepaskan baju kepalsuan tadi. Supaya apa? Supaya nanti setelah baju kepalsuannya dicopot, maka nanti ada sibgot Allah, adalah baju takwa. Pada saat imannya sudah telanjang, maka ada baju takwa yang akan diberikan kepada kita tadi semua, ya. Maka kenapa dikaitkan dengan ayyama ma'dudat tadi semua, dengan jumlah hari tadi semua, ya, selama tadi. Maka ada bahasa walitukmilul iddata walitukabbirullah. Silakan Mas. Walitukabbirullah itu kalau seandainya a'yan khoraziahnya selama 10 hari yang pertama itu adalah dikembalikan. Maka lahayun dengan sambil menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Hari pertama itu fokus kembalikan sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang diberi hidup tadi semua. Maka hari kedua adalah la alimun. Nah, kemudian yang ketiga la samiun. Hari keempat la basirun tadi, la qadirun. Yang kelima, keenam la muridun. Kemudian yang ketujuh la mutakal limun. Hari ke-8 adalah sudah la maujudun bihaqillah. Barulah kita hari ke-9, dan itulah hari 10 hari pertama itu sebetulnya untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah menyerahkan tadi semua, menelanjangi sebetulnya, mengembalikan adalah diri yang dohir, adalah yang dibungkus tubuh kita ini dengan 7 sifat ma'ani tadi semua. Maka di hari ke-8-nya adalah ada serahkan, aku serahkan, adalah roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad, sampai hari yang ke-10 adalah penyerahan. Disatukan lagi tadi la samun hari ke-10, la hayun, la ilmun, la samiun. 10 hari itu berarti hari pertama ada 10 Ramadan itu kita sudah serahkan diri kita yang luar. Atau kalau bahasanya apa namanya Sunan Kalijaga itu adalah penek no blimbing kui lunyu-lunyu. Memang di hari pertama itu adalah banyak licinnya, maka di situ ada rahmat tadi semua. Untuk apa? Untuk cuci masuk ke dalam 10 hari yang kedua, untuk mencuci dodotiro tadi, untuk menjahit bedah ing pinggir. Mana yang pinggir ya? Jasad. Karena jasad itu tidak mungkin dapat Lailatul Qadar sebelum si jasad binatang ini lepaskan tadi semuanya gitu. Baru nantinya itu betul-betul di hari Idul Fitri itu Sunan Kalijogo membuat apa yang disebut dengan ketupat laku kang papat, lepaskan ing pinggir, dijahit bagian yang pinggir tadi. Tapi nanti sempurnanya adalah blimbing kui, ada yang 5 tadi. Maka berdasarkan ini adalah juga Lailatul Qadar itu bisa 21, 23, 25. Tetapi para ulama juga sepakat yang paling memungkinkan itu 27 tadi semua, ya. Nah, kalau berdasarkan secara syariatnya, secara fikihnya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan oleh Imam Sajili, memang jatuhnya tahun ini adalah kalau berdasarkan syariat adalah jatuh adalah pada tanggal kemarin, tanggal 25, karena memulainya dari hari Kamis. Tapi kan memang Allah bisa diatur begitu. Nah, disinilah kita ini harus memahami secara syariat dan hakikat. Nah,
Kenapa bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir? Setelah 10 hari yang pertama kita ridho pada Allah. Tadi raditu billahi robba wabil Islam. Islam itu apa? Berserah diri, serahkan milik Allah kepada Allah. La hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Nah, itulah kita di awal 10 hari pertama disebut rahmat, di 10 hari kedua disebut magfirah. Nah, 10 hari ketiga inilah yang disebut pembebasan api neraka. Itu bahasanya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu kenapa khairun min alfi syahrin? Karena tadi bebas manusia itu dari siksa adab neraka gitu. Jadi sebetulnya Allah itu logis. Jadi tidak ada yang kira-kira, apalagi ngatur-ngatur Allah di tanggal tertentu, ya tidak. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami tentang saum Ramadan dibagi adalah 3 bagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Nah, 10 hari yang pertama yang khorajiyah adalah sifat jasad. Nah, sekarang supaya tadi karena apa namanya, setelah kita serahkan bagian diri yang dohir, bagian yang jasad, maka sekarang kita akan masuk kepada 10. Kemarin sudah masuk ke bagian yang kedua, yaitu hati tadi semua ya. Adalah maka masuklah dari syariat ke torikot tadi semua. Nah, untuk apa? Untuk basuh dodo tiro tadi. Dan mau warna tadi semua. Iya. Kalian kuih apa? Entong makan dia kuih makan bayam. Masa akan ngomong kurang dar kuih? Ya wae, bos. Tadi semua. Ya. Itu ya. Jadi 10 hari yang kedua sudah kita lewati, berarti sepertiga pertama jasad yang khorajiyah diserahkan. Sepertiga kedua, 10 hari yang kedua adalah karena tadi sebetulnya tubuh kita ini kan dibagi 7, 8, 9. 7-nya adalah ruhnya, 8 tubuhnya. 7-nya adalah merupakan bagian batin, dohirnya adalah Rasulullah adalah yang ke-8 Sa'ban. Sementara di Ramadan ini gabungkan 7 dan 8 yang disebut bulan 9. Maka tadi yang paling sempurna itu adalah 27 tadi semua. Maka semua ulama hampir sepakat sebetulnya, tapi bukan tanggal 27 juga. Karena tanggal 27-nya NU, tanggal 28-nya Muhammad. Iya. Acek Allah teh, gua mengasih NU apa Muhammadiyah nih. Nah, ini kan inilah makanya siloka seperti ini kita harus pahami. Iya. Maka itulah tidak bisa ibadah apapun dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan syariat dan hakikat. Karena hakikatnya la ilaha illallah, syariatnya Muhammadur Rasulullah. Syariatnya adalah hakikatnya manis, sementara syariatnya gula. Itu yang bisa kan dipisahkan gula dan manis? Nggak bisa. La ilaha illallahnya adalah ruh, Muhammadur Rasulullahnya adalah jasad. Maka Muhammad itu tubuh kita pun bertuliskan Muhammad, kepala kita mimnya, dada kita haknya, kemudian udel kita mimnya, kaki kita dalnya. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah kecuali pada Rasulullah Muhammad. Nah, inilah yang harus, makanya kenapa ibadah itu tidak bisa dilepas antara syariat dan hakikat. Makanya ada bahasa Isra wal Mi'raj, dohir dan batin, dunia dan akhir. Logis, sangat logis Allah itu. Sangat ilmiah Allah itu tadi semua. Maka 7 dan 8 itu 15 tambah 9 jadi 24. Nah, itu 24 itu bagian diri kita manusia. Karena 12 jam dohir, 12 jam batin tuh tadi semua. Maka tubuhnya yang dohir itu dibagilah, dan yang batin itu tubuhnya dengan Islam syariat 5, dan kemudian kolbunya dengan iman yang 6, dan sirnya dengan tasawuf yang 1 yang disebut ihsan tadi semua. Jadilah maka 5, 6, 1 adalah 12 gitulah. Maka inilah yang harus dipahami ya. Jadi kata Abah, kalau seandainya kita hanya memahami diri dohir saja tapi tidak diri batin, kalau kita hanya memahami Muhammadur Rasulullah tanpa la ilaha illallah, maka kita tidak sempurna itu. Makanya doa kita selalu minta bahagia dunia akhirat. Dunia itu jasad, akhirat itu ruh sebenarnya semua ya. Nah, inilah tentang kunci dari Lailatul Qadar. Nah, kenapa kata Abah lebih memungkinkan tanggal 27? Karena 27 itu 2 dan 7 itu 9 tadi semua. Dan sementara 9 itu adalah kesempurnaan 9 itu.
Maka angka yang tertinggi di Arab itu adalah Syekh Al-Jabar membuat angka matematika itu disebut angka Arab sebetulnya. Karena angka itu ditemukan oleh orang Arab tadi semua. Maka angka itu adalah dari 0 sampai 9 tadi semua. Dan 9 itu angka yang sempurna. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 18 itu 1 tambah 8 9. 9 kali 3 20. 7, 2 dan 7 9. 9 kali 4 30. 6 dan 3 9 kali 5 4 4 dan 5 9. 9 kali 6 5 4 5 dan 4 9. 9 kali 7 berapa? 9 kali 8 70. 2 7 dan 2 9 kali 9 80. 1 8 dan 1 tetap 9 tadi semua. Makanya tadi kalau mau nges kiuh menang tadi semua. Makanya Asmaul Husna dia don kiuh 99. Kalau kiuh jebok, udah teman angus tadi semua. Tadi. Makanya di Kalimantan itu ada kota Sanga alias kiuh tadi semua. Nah sementara Tesla saja udah ngerti 99. 3 6 9 tuh 3 6 9. Maka disitulah sesungguhnya orang yang dianggap kafir oleh orang Islam tapi sudah mengamalkan Asmaul Husna tadi semua. Maka mereka jadi orang kaya semuanya tadi semua. Karena mereka bagaimana adalah selama Ramadan itu, maka untuk meraih Lailatul Qadar selain ngerti 10 hari yang pertama adalah jasad, 10 hari yang kedua adalah ngurus hati, 10 hari yang ketiga sekarang adalah yang diurus sir. Maka pantas atau kalau 10 hari pertama alam mulki, 10 hari kedua alamul malakut, 10 hari ketiga itu fuad adalah alam jabar. Kan kalau sudah di alam jabarut maka tinggal satu tahap Allah itu ngejemput gitu. Maka turunlah sama saja dengan sepertiga malam pertama jasad, sepertiga malam yang kedua hati, sepertiga malam ketiga adalah fuad. Maka sepertiga lagi terakhir adalah tadi yang disebut alamul lahut tadi semua. Logis pokoknya tadi. Jadi kalau ibaratkan Lailatul Qadar itu ingin ketemu dengan minyak kelapa, sepertiga malam pertama itu sabut, nah itu bagian luar. Sepertiga malam kedua itu batok. Nah sekarang ini di sepertiga malam terakhir itu adalah daging kelapa. Tinggal hari apa itu daging kelapa, kamu bener ngolahnya jadi minyak keletik. Itu sebenarnya semua isyarah yang didohirkan oleh Allah di alam dunia itu sangat begitu nyata. Nah inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Nah bagaimana persiapannya dan apa ciri-cirinya? Memang para ulama secara fikih mereka menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah dicirikan yang pertama di mana matahari di waktu pagi hari itu sampai sore itu tidak panas gitu. Nah itu sebetulnya juga isyarah bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah tenang karena jabadannya sudah diserahkan. Adem tadi semua. Walaupun siangnya panas mataharinya gitu. Ini bukan nunggu-nunggu siang. Waduh kayaknya ini sejuk nih. Wah, kamunya sejuk enggak gitu kan tadi. Nafsu amarohnya udah dicopotin belum gitu loh. Tadi. Makanya tadi kata Abah, sepertiga malam terakhir itu bisa jadi bagi orang yang sudah ma'rifat duhur pun sepertiga malam terakhir. Tadi semua. Disitulah kita tuh harus ngerti istilah-istilah Allah gitu. Jadi kata Imam Ghazali cirinya adalah di mana matahari itu siang itu apanya tenang, damai gitu kan tadi. Nah itu. Yang kedua yang harus dipahami juga adalah bagaimana untuk meraih Lailatul Qadar itu dianjurkan oleh baginda Nabi maupun oleh para ulama adalah bersedekah tadi. Makanya Abah kemarin sudah tadi menyiapkan uang 25 juta uang baru Abah udah bagiin gitu kan tadi. Tadi beras adalah 10 karung tadi sudah kita bagiin tadi semua untuk ini nyambutnya Lailatul Qadar masih pelit aja mau bagaimana Lailatul Qadar tadi. Karena Lailatul Qadar itu pada saat 10 yang pertama itu sudah dilepaskan, maka yang kedua dalam hatinya itu ada ruhama ubainahum, ada rasa kasih sayang, hatinya udah lembut itu tadi semua. Makanya disinilah sebetulnya, makanya isyarah syariat dan hakikat itu harus disatukan. Sepertiga 10 hari yang pertama jasadnya, 10 hari yang kedua hatinya, 10 hati yang ketiga adalah jiwanya. Jadi jiwanya itu sudah dididik dari 10 hari pertama masuk ke 10 hari yang kedua. 10 hari pertama dengan syariat seolah-olah tadi semua.
Maka orang yang Lailatul Qadar, nah bukan meninggalkan syariat, tapi tidak merasa melakukan syariat gitu loh tadi semua. Sudah tidak lagi ngaku sholat, tidak lagi ngaku puasa, tidak lagi ngaku sodakoh, karena udah diserahkan tadi semua ya. Jadi maka ciri yang kedua adalah kata Imam Ghazali adalah tidak berhembus angin, bukan angin yang di luar diri tadi semua. Karena kata Abah juga kalau seandainya adalah angin di luar diri, maka tadi bukan tanggal yang ditentukan oleh manusia. Karena tanggal ditentukan oleh manusia itu adalah tadi kan, sekarang aja kayak di Indonesia petil kompak. Ada 4 kelompok yang melaksanakan puasa, ada lagi yang Naksabandiah di Sumatera Barat. Itu 3 hari sama NU, udah puasa gitu kan tadi. Bahkan dia udah lebaran duluan besok gitu. Nah itu. Jadi marilah pahami, makanya kenapa Abah selalu kata Abah nggak boleh lagi hakikat ini disembunyikan, karena nanti manusia itu hanya nunggu tanggal menurut ketentuan tanggal manusia. Jadinya Allahnya liar kayak anu Lailatul Qadar sampai besoknya. Nah, itu. Padahal disebutkan tadi semua hanya 1 malam sebetulnya adalah kepada siapapun. Makanya nah, termasuk dalam kitab ini yang tadi Abah sudah oret-oret di dalam HP ini adalah nah ini sebetulnya bukan kaitan, misalnya contoh ya dalam kitab dari kitab Imam Ghazali ya. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar adalah jatuh pada malam ke-27. Ini sebenarnya bukan pada tanggal bulan, tapi lebih sebetulnya kalau Abah berbicara dengan mereka adalah guru-guru gaib ya, yang mengajarkan kepada mereka aulia-aulia yang masih hidup, tapi mereka sudah bukan lagi dohirnya di alam ini. Jadi lebih kepada adalah tanggal kelahiran tiap diri seseorang gitu, bukan pada tanggal hari di mana tanggal kalender gitu. Maka khodamnya kan udah ajarkan, khodamnya beda, setiap orang setiap hari kelahiran itu punya, ada malak penjaga, ada khodam penjaga. Nah itu sebetulnya bahwa ya Lailatul Qadar itu lebih cenderung pada berdasarkan tanggal kelahiran masing-masing sebenarnya gitu kan. Selasa atau Jumat jatuhlah malam 27. Jika hari Kamis maka jatuhlah pada malam ke-25. Tapi kalau seandainya lahirnya pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam ke-23 sebetulnya. Di situ juga harus dipahami ya. Jadi sebetulnya karena kelahiran setiap manusia beda, lahirnya beda-beda, tanggalnya juga beda. Tapi ada satu kesamaan, semua manusia pasti punya 7 lubang di atas kepala. Maka tadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tanggal yang ditentukan manusia. Memang kalau begitu Allah bisa diatur, ya itu. Pada saat kapan saja kamu mematikan dirimu bisa terjadi Lailatul Qadar gitu kan tadi. Makanya yang paling mungkin itu adalah tanggal 29 karena 27 karena 27 itu 9 sesuai dengan jumlah huruf tulisan Lailatul Qadar yang diulang oleh Allah di dalam surat Al-Qadar 3. Kenapa 3 kali? Kan tadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga yang masing-masing hurufnya ada 9 gitu kan tadi. Aduh, inilah hakikatnya harus dipahami. Siloka semua ya, Siloka semua. Siloka, nggak ada yang nggak siloka gitu kan tadi. Perumpamaan. Makanya tadi surat Al-Qadar itu surat yang jumlahnya 30 kata. Adalah Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu 30 kata dengan jumlah huruf 114. Karena tadi sebenarnya yang sedang diomongkan itu kenapa tadi berkaitan dengan tanggal kelahiran? Karena sebenarnya setiap diri manusia adalah Al-Quran, dan di dalam diri manusia itu 30 juz Al-Quran itulah tubuh kita sebetulnya. Makanya tergantung kita menyerahkan 10 hari pertama jasadnya, 10 hari kedua mengurus kolbunya. Maka kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa tat. Nah, qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya di 10 hari yang kedua gitu kan tadi semua ya. Makanya nanti di persiapan 10 hari yang ketiga ini Abah akan mengajarkan, katakanlah 27 dan 27 bagaimana untuk menyambut tanggal 27 tadi semua, baik secara syariat maupun hakikat yang akan jatuh pada hari Senin kalau orang NU. Kalau Muhammadiyah ya malam ini, malam ke-27 tadi semua. Kita persiapan. Nah, anggap saja karena kita ini adalah ngikut pemerintah, kita ini adalah anggap aja orang NU gitu. Maka malam Lailatul Qadarnya adalah besok gitu kan tadi. Nah, bagaimana persiapan besok, sehari besok itu? Maka Abah lebih mengajak kepada kita, lihat adalah pedal kelahiran kalian masing-masing untuk besok itu tadi semua. Maka diawali besok itu dengan mandi tobat. Usahakan, siapkan jasadnya, serahkan.
Maka amaliyah yang dilakukan besok itu di malam 27 itu adalah semua amaliyah yang dilakukan dari 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, maka besok disempurnakan semuanya. Supaya benar-benar di malam 27 itu telanjang gitu. Maka dari mulai mandi tobatnya, Abah sudah ajarkan bagaimana membaca itu dengan membaca la ilaha illallah 3 kali. Kan semua 3 kali. La ilaha illallah 3 kali, ya Allah aku serahkan. Maka la ilaha illallah itu, ya Allah sucikan tubuhku. Tadi kemudian Allah sucikan hatiku. Kemudian hu sucikan jiwaku. Jadi besok itu penutup. Tiga-tiganya tuh. Jadi 10 pertama, 10 kedua, 10 yang ketiga itu adalah malam besok adalah pada supaya terjadi 27 dari semua. Nah, adapun amalia sampai malamnya adalah bagaimana menutup lubang yang 7 supaya terjadi lailatun, mati tadi semua. Maka itulah akan terjadi al-qadar, takdir tadi semua. Maka itulah malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, itulah maka Abah jelaskan kenapa Al-Qur'an itu turun, ada bahasa nazala dan anjala. Nah, di tanggal 27 itu Quran itu bisa turun sekaligus anjala tadi semua ya. Bukan nazala yanzilu hanya sebatas nujulan dari semua. Bukan hanya turun. Atau nazala yanzilu injalan, turun secara tanfid. Tapi besok itu adalah bisa turun secara bukan hanya tadrij. Tapi besok itu Al-Quran itu bisa turun secara tanfid. Nazala yunzilu injalan. Tadi anjala yunzilu injalan. Berarti, nah di malam Lailatul Qadar itu ada ketetapan. Maka yang tadinya tangan adalah sebagai seluruh tubuh ini disebut Al-Quranul Majid. Adapun tangannya disebut Al-Quranul Karim. Adapun matanya disebut Al-Quranul Hakim. Adapun hidupnya Al-Quranul Azim. Adapun kesempurnaan 5-5-nya disebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang hidup. Itulah kenapa bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah disebutkan khairun min alfi syahrin. Tadi semua adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan menurut logika bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu angka yang paling tinggi itu 1000 alfi. Tadi semua khairun min alfi syahr. Tapi sebenarnya tidak terbatas. Bisa alfi 1 juta. Bisa alfi 1 miliar. Maka tadi orang yang sudah sampai kepada 10 hari yang terakhir itu bebaslah dia dari api neraka. Itu juga istilah. Sebetulnya bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas daripada dosa, bebas daripada segala masalah sebenarnya. Maka itulah kata Allah dalam khusus bulan Ramadan, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, bagaimana Allah membalasnya? Tergantung berapa persen yang kamu serahkan selama Ramadan. Kalau kamu serahkannya hanya 10 hari yang pertama, tidak 10 hari yang kedua, apalagi 10 hari yang terakhir, katakanlah tingkat tawakalmu menyerahkannya adalah 10%, maka Allah itu adalah akan tajalli hanya 10%. Kesadarannya akan berubah 10%. Seharusnya di 10 hari yang terakhir ini, kita betul-betul all out, habiskan, telanjangi, supaya dia mengganti. Maka takholi, nah tergantung tingkat takholi. Nah tadi makanya ditakholi di 10 hari yang pertama, tahali di 10 hari yang kedua, supaya adalah tajalli Allah di 10 hari yang terakhir. Nah, bisa masuk akal nggak? Aduh, logis Allah itu. Jadi bukan tukang sulap atau ngitung-ngitung tanggal tadi semua, tapi tidak melakukan perbuatan. Nah besok Dodi yang paling bagus tadi sodakoh yang banyak tadi semua. Kalau bingung ngasihnya ke orang, kasih ke Abah aja tadi semua, supaya sodakoh tadi semua. Tadi itulah langsung pucat disuruh sodakoh lu tadi semua. All out ya Pak. Jadi kurang lebih itu ya yang berkaitan dengan Lailatul Qadar dan persiapannya. Jadi persiapannya di hari esok itu bagi orang NU gitu kan tadi. Nah itu. Nah di malamnya yang sudah ngerti liko, maka kita harus liko. Tutup adalah 7 lubang yang di atas kepala tadi semua. Nah kemudian dari pagi 7 amaliyah di perut, di sirun iblisiyah, masuk ke dada sirun Muhammad, dia di malamnya sirun ilahiyah tadi semua. Tadi
adalah tadi dari Baitul Muharram pindah ke Baitul Maqdis, pindah ke Baitul Makmur. Maka disinilah ada Sidroh Al-Muntaha, ada Bukit Tursin. Kan berarti sebenarnya kita kemarin sudah bahas bagaimana ruh itu turun, bagaimana ruh itu berjalan, bagaimana di dalam tubuh manusia ada 4 hanut tempat ruh. Ruh jismani ada pada jasad. Nah, itu maka di 10 malam yang pertama itu diserahkan tadi semua, dilucuti, dibersihkan tadi semua. Hanutnya atau tempatnya ruh jismani antara dada dan darah. Maka itulah kenapa kata Nabi, di selama Ramadan itu setan diikat. Maksudnya darah kita yang merah, nafsul amaroh itu, itu tadi semua. Ya. Itu ya. Terang, Bah. Makanya yang kedua setelah dari ruh jismani ya tadi, kenapa di 10 terakhir itu ada yang disebutkan adalah pembebasan dari api neraka, dari sifat nafsul amaroh yang dikembalikan selama 10 hari yang pertama itu, ditelanjangi sifat si Adam, adalah kopikonya diserahkan supaya setelah kopiko ditelanjangi masuklah kepada gula. Setelah gula di 10 hari yang kedua, maka nanti di 10 hari yang ketiga ketemulah dengan manis. Tuh berarti 10 pertama melepaskan pengakuan pada kopiko atau pada si Adam. Masuklah 10 hari yang kedua penyerahan kepada gula. Karena sebenarnya si kopiko itu hanyalah merupakan dohirnya dari gula. Sementara gula adalah dohirnya dari si manis tuh. Aduh, nikmat sebenarnya kalau udah ngerti. Jelas, Pak. Kalau udah ngerti, jelas dimengerti. Maka hanutnya yang disebut ruh ruhani itu di hati, yaitu di 10 hari, di 10 malam yang kedua. Nah, hanutnya adalah ruh sultani fuad itu di alamul jabarut itu jatuhnya pada 10 malam yang ketiga. Tadi tempat atau hanutnya adalah disebut ruh sultani. Maka pada saat dia tinggal turun dari ruh al-qudsi untuk menjemput, nah gitu bahasanya. Nah itu juga dari aspek apapun, dari tempat ruh, dari tempat pembagian tubuh, nah, itu sesungguhnya sangatlah nyata tentang Lailatul Qadar tadi semua. Maka di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kata hiya itu adalah huruf yang ke-27 dari jumlah huruf 114 yang ada pada surat Al-Qadar. Apakah itu kebetulan? Tidak, mana ada kebetulan tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Ya itu barangkali karena Abah juga nggak begitu fit. Kemudian boleh Gus sekarang langsung bertanya aja Gus tadi semua ya. Ada yang mau bertanya di audiens di sini? Langsung. Iya. Ada yang bertanya Gus di situ Gus? Udah sejam belum? Udah ya? Hah? Baru 45 menit. Asal Gus lila, semua. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini di luar teks kontekstual nggak apa-apa ya, Pak? Ya. Kalau masih agak bisa ditarik nggak apa-apa. Iya, bidang apa? Ini masalah orang mati, Pak, yang bunuh diri, Pak. Hah? Jadi izin bertanya, Pak, apakah orang yang mati bunuh diri, ruhnya masih bisa diselamatkan, Pak? Iya, semua ruh itu ya ujung-ujungnya akan bisa kembali pada Allah. Tetapi tadi orang yang bunuh diri itu adalah sudah keluar dari rahmat Allah, dan Allah itu tidak suka gitu orang yang bahkan banyak adalah ayat dalam Al-Quran. Maka kita dilarang untuk membunuh diri kita tadi semua ya. Nah, bagaimana kalau berdasarkan pengalaman Abah dari kitab-kitab dari kitab-kitab aulia-aulia yang dulu, maka dikisahkan kata Abah, ada orang yang bunuh diri itu udah 1000 tahun belum mendapatkan pengampunan tadi semua, karena tadi adalah sampai ada keluarganya yang menyelamatkan dirinya tadi semua. Maka tadi mendoakan orang-orang yang meninggal itu tetap baik tadi ya. Maka di dalam sebuah surat di dalam Al-Quran ada arwah-arwah itu bahagia begitu melihat keturunan-keturunannya melakukan ketaatan, karena setidaknya dia sendiri akan mendapatkan tadi semua ya. Jadi itulah kenapa kita membaca doa buat orang tua yang sudah meninggal, membaca Fatihah. Sebetulnya doa Fatihah itu akan sampai kepada mereka yang barangkali yang berada di alam barzahnya itu menderita, apalagi yang bunuh
diri. Nah, ada kasus satu yang bunuh diri itu, dia matinya itu ruhnya terjebak pada rumput. Setelah 700 tahun, ada keluarganya yang soleh, kemudian mendoakan dia dan dia pun terbebas daripada hukumannya, dia berada pada posisinya dia yang terakhir. Itu kan tadi semua. Ya. Apa Gus? Ada lagi nih Bah, cuma di luar konteks tema ya, nggak apa-apa ya Bah ya. Ya, apa? Apa izin tanya, apa dari Facebook ini Bah, dari Kang Wawan Bio. Apa izin nanya, apakah kayak tajir melintir itu sudah takdir Bah? Ya, sebetulnya takdir itu kita yang buat sebenarnya, gitu kan tadi. Makanya kan orang sekarang dibahas apa namanya reinkarnasi masih protes, itu kan tadi. Kata Abah juga kalau sudah Islam itu tidak ada yang reinkarnasi, adanya reinkarnasi itu sebetulnya bukan reinkarnasi, adalah inkarnasi. Adalah sebenarnya adalah itu terjadi karena tadi belum sempurna penyerahan tadi semua, pendidikan si jiwa atau belum mentajalikan adalah Asmaul Husna sebenarnya. Maka tadi cuma kan orang Islam ini sudah terlanjur seolah-olah bahwa dia itu sudah Islam, padahal tadi baru mengaku Islam. Wong Nabi Ibrahim aja 100 tahun jadi Rasul baru disebut makanya ada la syarikalahu tuh yang disebut Islam itu pada saat kita sudah berserah diri. Tidak ada lagi pengakuan kalau Islam itu. Maka tadi di Ramadan ini la hayun serahkeun, la ilmun serahkeun, la samiun. Nah itu dalam rangka kita berserah diri. Tadi sampai ketemu sejatinya diri. Maka syariat mengajarkan untuk membenahi diri. Thariqat untuk belajar mengenali diri. Hakikat untuk belajar berserah diri. Untuk sampai kepada ma'rifat untuk mengenali sejatinya diri. Ini belum mencerahkan sendiri ngaku Islam udah dianggap nggak ada reinkarnasi. Aduh, lu tahu apa? Gitu kan tadi semua. Nabi Ibrahim saja sampai ada bahasa la syarikalahu itu berarti sudah bebas daripada kesyirikan. Maka di awalnya di atasnya bagaimana bebasnya kesyirikan tadi? Ini wajahtu wajhiya lilladzi. Kalau seandainya sudah mukhotob berarti sudah tadi kalau bahasa sholat itu dari qasad menuju ta'arud, ta'arud menuju ta'in, ta'in menuju ihram. Ihram menuju mi'raj, mi'raj menuju munaj. Nah, ini wajahku itu munaj. Karena kalau tidak munajat, kalau tadi la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, maka tidak akan ada sesungguhnya la ilaha illa ana adalah udah betul-betul berserah diri. Sehingga setelah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati udah lillah. Tuh. Ini yang sholatnya gua, yang bekerjanya gua, yang hidupnya gua, yang wujudnya gua. Terus kapan lu disebut Islam? Tuh. Maka tidak ada tubadil. Karena tubadil itu kalau sudah munajat. Tadi kata gula. Sudah berhadap-hadapan antara manis dan gula. Itu terjadi kalau si Adam sudah melepaskan pengakuannya kepada dirinya sebagai kopi gitu tadi. Barulah nanti munajat. Siapa yang munajat? Diri yang dohir dan diri yang batin. Gula dan manis yang ada pada kopi ko. Kan tadi dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Dohirnya Adam adalah gula, tapi batinnya gula adalah manis tuh. Itulah yang disebut Islam. Maka Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah, telanjanglah tadi. Maka dengan saum itu diantaranya la'allakum takun tadi supaya apa? Supaya kamu bisa munajat tadi semua. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka begitu sudah diserahkan barulah tidak ada lagi pengakuan pada sholat, inna sholati wa nusuki. Makanya kata Abah, di sekolah lagi dipitnah nih. Abah Setu sudah meninggalkan syariat. Nah, itu. Tadi Bang Haji Roma telepon saya. Besok Abah itu mau podcast di Bang Haji Roma menjelaskan. Karena Abah Setu katanya sudah meninggalkan syariat. Kalau Abah Setu meninggalkan syariat sekarang udah tinggal mayit. Nah, gitu. Karena tubuh saya adalah syariat. Iya. Tadi semua ya. Tadi semua. Jadi besok itu kalau mau Dodi mau ketemu Bang Haji Roma ikut Abah besok. Jam berapa? Sore jam 5 lah. Karena Abah mau menjelaskan kepada Bang Haji, karena diminta bahwa orang sudah sampai kepada munajat, tidak ada lagi sholat itu ngaku Maka kata Abah, daripada aing di paehan, mending pilih di paehan daripada Abah saya itu sholat ente. Tadi kalau ngaku sholat syirik, nah itulah sholat susahnya kalau di situ. Tadi
tadi. Tengah- Inilah yang orang-orang nggak paham. Makanya dia sih bacotnya bagus. Iya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, Iya. wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah. Tapi kenyataannya Enggak lillah. sholat dewek, puasa dewek, yang wujud dewek, Iya, Pak. yang dikir dewek. Ya terus kapan lu berserah diri pada Allah Iya. kalau begitu? Maka tadi setelah kita serahkan yang disebut syariat itu fiil Allah diri yang serahkan kepada diri yang batin. Ada sebenarnya tubuh ini adalah fiilnya, tapi yang menggerakkan tubuh ini asmanya hati, kot tuh tadi semua. Maka tadi 10 malam yang pertama sedang menyerahkan diri yang dohir, 10 malam yang kedua dalam Ramadan itu adalah sedang menyerahkan diri yang batin. Tadi kolbu, kerjaan kolbu. Nah kemudian 10 hari yang ketiga adalah sudah masuk kepada ruh yang ditiupkan dia kepada diri kita tadi semua. Nah kalau sholatnya sudah ruh, nggak ada lagi pengakuan sholat semua tidak ada. Maka di situ harus dipahami. Lanjut, Pak. Iya. Izin tanya, Abah, apa hubungannya Lailatul Qadar dengan itikaf di masjid di 10 hari terakhir Ramadan ini ya? Nah itu maka harus dipahami masjidnya masjid yang mana. Iya, Pak. Karena ada 2 masjid kata Abah juga. Ada masjid dohir, ada masjid batin. Ada masjid di dalam diri, ada masjid di luar diri. Kalau yang belum di dalam dirinya belum diserahkan, ya masjid di sana juga tidak ada sebenarnya. Maka itulah di hari yang pertama kan tadi Islam itu disebut Muslim kalau sudah berserah diri. Iman itu disebut mukmin kalau sudah menjadikan tadi si kopi lepas, kalau sudah jadi gula Muhammad. Islam pada saat sudah keluarkan pengakuan syariatnya maka pindahlah kepada torikot Muhammad. Berarti ada mim. Maka Islam menjadi muslim, iman menjadi mukmin, ihsan menjadi muhsin. Tadi semua. Kopiko adalah gula. Nah, itu semuanya. Nah, barulah yang terakhir tubuhnya sujud menjadi masjid. Tuh. Akhirnya innama ya'muru masajidallah. Makanya kenapa ya'muru itu masdarnya imaroh. Kalau masdarnya imaroh berarti yang dimaksud oleh Allah masjid yang di dalam diri karena sudah pindah dari sirun iblisiyah Masjidil Haram, pindah Baitul Maqdis, pindah Baitul Makmur, dari masjid menuju masjid pada tubuhnya maka tidak bisa dipisahkan kata Abah antara masjid di luar diri dan masjid di dalam diri. Tuh. Jadi itikaf itu tadi Gus, itikaf itu pada saat tadi di hari pertama nahan napas, tekuk lidah itu itikaf sebetulnya. Jadi diam di mana masjidnya tubuhnya sendiri tadi semua. Jelas. Nah, Alhamdulillah.